warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Siamo tutti fratelli. Halo hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, ada pantun mengatakan, pohon hias tidak berduri, tumbuh dekat, bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, semoga bisa menyentuh hati. Saya Nabila Aurelia Putri dari unit Palmera Remaja SMP Negeri 20 Surabaya. Di kesempatan kali ini, pada kegiatan Pasifik 6, saya akan menyampaikan materi kesiapsiagaan bencana dengan topik gempa bumi. Sebelum masuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar materi yang akan saya sampaikan diberi kelancaran dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembuatan poster gempa. Simak videonya ya. Nah, itu tadi sekilas video proses pembuatannya. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mengenal lebih jauh tentang gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi saat lapisan lempeng tektonik dan lapisan lunak batuan panas mengalami pergesekan, pendorongan, maupun bertumbukan langsung berhadapan-hadapan. Pusat gempa atau hipocentrum berada jauh di bawah permukaan bumi, tepat di tempat batuan pecah dan bergeser pertama kali. Sedangkan epicentrum ialah titik pusat gempa. Gerakan batuan yang menyebabkan getaran disebut gelombang seismik. Gelombang ini bergerak ke skala arah dari hipocentrum. Semakin jauh dari hipocentrum, gelombang seismik semakin melemah. Sedangkan bencana sendiri adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam maupun akibat ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan waktunya, gempa tergolong bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Berdasarkan penyebabnya, gempa tergolong bencana yang disebabkan oleh gejala alam. Dan berdasarkan jenisnya, gempa bumi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tektonik, disebabkan oleh pergeseran lempengan tektonik. 2. Vulkanik, disebabkan oleh pergerakan magma ke atas permukaan gunung api. 3. Induksi, disebabkan oleh pelepasan energi. Lalu, akibat dari gempa bumi ialah hancurnya bangunan karena guncangan keras, kerugian baik harta maupun nyawa, jatuhnya korban jiwa karena tertimpa reruntuhan bangunan, terkena longsoran, dan kebakaran. Untuk menghindari adanya korban jiwa, ada pun langkah-langkah kesiapsiagaan ancaman bencana sebagai berikut. Yang pertama, kenali daerah tempat tinggalmu. Apakah terletak di daerah yang rawan gempa? 2. Perhatikan letak pintu keluar, tangga darurat, atau cara-cara keluar bangunan jika sewaktu-waktu harus menyelamatkan diri. 3. Perhatikan tempat-tempat yang berbahaya jika gempa terjadi, seperti di dekat atau di bawah kaca, di dekat tiang atau pilar. 4. Catat dan simpanlah nomor telepon penting, seperti kantor PMI cabang terdekat, rumah sakit, pemadam kebakaran, dan kepolisian. Yang terakhir, matikan keran air, kompor gas, dan alat-alat listrik saat selesai digunakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan saat gempa terjadi? Jika berada di dalam rumah, berusahalah menyelamatkan diri dan keluargamu. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Lindungilah kepalamu dengan bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi telungkup. Jika berada di luar rumah, merunduk dan lindungilah kepalamu. Bergeraklah menjauh dari gedung-gedung dan tiang-tiang menuju daerah yang terbuka. Jika berada di tempat umum, jangan panik. Ikuti petunjuk dari petugas atau satuan pengamanan. Saat terjadi bencana, jangan gunakan lift, tetapi gunakan tangga darurat. Lalu, bergeraklah ke tempat yang terbuka. Ketika berada di dalam kendaraan,
Berpegangan eratlah pada tiang atau apapun di dekatmu, sehingga kamu tidak terjatuh ketika terjadi guncangan atau berhenti secara mendadak. Tetaplah tenang dan ikuti petunjuk dari petugas. Mintalah pengemudi untuk menghentikan kendaraan, lalu bergeraklah ke tempat yang terbuka. Jika berada di gunung atau pantai, gempa dapat menimbulkan longsoran di gunung atau daerah perbukitan. Menjauhlah dari lereng dan carilah tempat yang terbuka. Sedangkan gempa yang terjadi di bawah permukaan laut dapat menimbulkan tsunami. Bergeraklah menjauh dari daerah pesisir menuju ke daerah dataran tinggi. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan setelah gempa terjadi? Yang pertama, segera keluar bila masih berada di dalam ruangan. Yang kedua, periksalah keadaanmu, terluka atau tidak. Yang ketiga, mintalah orang dewasa untuk mematikan aliran listrik dan gas. Yang keempat, jangan nyalakan api. Gempa bisa menimbulkan kebocoran pada pipa atau tabung gas. Juga terjadinya tumpahan bahan bakar. Yang kelima, jika kamu merasa mampu, berilah pertolongan pertama kepada orang-orang yang berada di sekitarmu. Dan yang keenam, dengarkanlah informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindaklah sesuai dengan himbauan. Dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar terkait kesiapsiagaan bencana gempa, guna meminimalisir maupun menghindari kemungkinan buruk yang tidak diharapkan nantinya. Kesiapsiagaan dimulai dari saya dan Anda. Siap untuk selamat. Sebelum menutup presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun bersikap. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.